Zev ini bekerja di rumah sakit bagian unit gizi. Aturan shift di sana yaitu pagi, sore, dan malam. Saat masih menjalani training di sana, Zev hanya kebagian shift pagi saja selama 1 bulan. Baru setelah itu Zev harus mengikuti aturan untuk kerja shift. Bisa dikatakan anak baru karena belum setahun Zev bekerja di sana. Meskipun dia tergolong orang yang tidak begitu takut, namun Zev juga tidak tergolong orang yang pemberani dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Ya wajar-wajar saja, tingkat ketakutan dan keberanian berada di tengah-tengah. Saat mengetahui ruang kerjanya bersebelahan dengan kamar jenazah, Zev biasa saja, mungkin karena dia tidak pernah dinampakkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Atau mungkin pada waktu masih pagi atau siang hari, ramai orang berlalu lalang. Jadi pikiran positif masih menyelimuti otak dan hatinya. Banyak cerita yang disampaikan oleh pekerja yang lama bekerja di sana tentang banyaknya gangguan atau mitos-mitos yang ada. Meskipun gak mengerikan, namun Zev masih dapat mengontrol rasa takutnya. 1 bulan berlalu, dia menjalani training. Semua baik-baik saja. Lalu aturan shift pun dibuat. Belum mendapat jatah shift malam, namun dia memulainya dengan shift sore. Berangkat dari jam 2 dan pulang jam 10, atau mungkin bisa lebih jika ada lemburan yang harus dikerjakan. Sore hari semua berjalan lancar. Saat jam maghrib tiba, suara azan berkumandang dari masjid dekat sana. Zev bergegas mengambil wudhu, lalu bersiap melakukan sholat. Kebetulan pada waktu itu Zev sendiri sholat di ruangannya. Dia tidak melakukan sholat berjamaah, karena menurutnya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sambil memasang mukena, Zev bersolawat. Tiba-tiba sholawatnya terhenti. Suara ballpoint jatuh menghentikan sholawatnya sejenak. Mungkin terkena kipas angin, kata Zev dalam hati. Selesai sholat, Zev tersadar. Ternyata di ruangannya tidak menggunakan kipas angin. Di ruangannya itu sudah ada AC. Dan itu pun dimatikan karena pada malam hari dingin. Zev pikir, lalu kenapa ballpoint tadi bisa jatuh? Sambil terus berpikir mencari jawabannya. Karena Zev tidak menemukan jawabannya, Zev melupakan kejadian itu. Zev kembali ke meja kerjanya sambil matanya mencari ballpoint tadi yang jatuh. Lah, ini ballpoint saya kok, kata Zev. Oh, mungkin ballpoint Mbak Ros, kata Zev. Dia masih berpikir positif. Di ruang tersebut ada 4 orang, yaitu Zev, Ros, Nur, dan Hikmah. Lalu temannya semua datang dan kembali melakukan pekerjaannya. Karena bosan, Zev menyalakan musik dengan volume yang agak keras. Zev, jangan keras-keras, nanti penunggu di sini marah, kata Mbak Nur. Lah, apa hubungannya musik dengan penunggu, Mbak? Zev menjawab, menurut mitos, penunggu di sini tidak suka keramaian. Jawab Mbak Nur lagi, emang bisa begitu, Mbak? Zev tidak percaya ke Mbak Nur karena terkesan ngaco. Saya dulu seperti kamu ini, tidak percaya, Zev. Tapi kenyataannya, kita memang langsung diganggu, kata Nur, dan diiyakan oleh Ros dan Hikmah. Lalu Zev mematikan musiknya karena kesal. Lalu Zev bilang, emang dulu gangguannya gimana sih, Mbak? Jadi begini, Zev. Mbak Ros menjawab, dulu sewaktu di ruangan ini masih diisi 2 orang saja. Kebetulan saat itu aku dan Nur mendapat jatah shift malam. Sekitar jam 2:30-an lah. Aku ngantuk. Terus Nur bilang, nyalain musik aja biar kita nggak ngantuk. Lalu aku nyalain itu musik. Volumenya nggak terlalu keras. Tiba-tiba di tengah-tengah musik berjalan, volumenya mengecil sendiri. Aku awalnya mengira musiknya mati. Pas aku cek HP, ternyata musiknya masih jalan. Dan volumenya yang mengecil sendiri. Aku naikin lagi volumenya. Terus aku taruh lagi HP-ku. Tiba-tiba volume itu mengecil lagi. Setelah mencoba menghela nafas panjang, Ros melanjutkan ceritanya. Aku lihat Nur. Ekspresi Nur seperti memberikan kode.
untuk dimatikan saja musiknya. Namun karena aku tidak percaya, bukannya aku matikan, malah aku naikkan lagi volumenya. Sekitar jam 4 kurang mau subuh, tiba-tiba volume musik HP-ku full. Kaget kita, otomatis menjerit keras sampai Pak Satpam dengar. Aku sama Nur lari ke pos Satpam. Nah, sewaktu di pos Satpam, kita dikasih tahu sama Pak Joko. Waktu itu emang Pak Joko yang menjaga. Kalau penunggu di ruangan sini itu tidak suka keramaian. Setelah aku dan Nur menceritakan kejadian kita, ternyata bukan cuma aku dan Nur yang digoda seperti itu. Dari dulu-dulu sudah banyak yang mengalami kejadian seperti aku dan Nur ini, kata Ros. Setelah itu gimana Mbak? Tanya Zef. Akhirnya setelah kejadian itu, kita minta ditemanin Pak Joko. Setelah subuh, baru kami ditinggal Pak Joko. Jawab Nur melanjutkan cerita dari Ros. Setelah kejadian itu, kalian tidak pernah mencoba buat menyalakan musik lagi? Kata Zef. Nur dan Ros hanya menggelengkan kepala. Mungkin kejadian itu karena tengah malam, Mbak. Kalau sekarang kan masih jam 8 malam. Jawab Zef yang masih tidak percaya. Terserah sih mau percaya atau tidak. Atau nanti kamu bisa mencoba sendiri ketika shift malam. Tantang Ros, lalu dianggukkan oleh Nur. Oke, jawab Zef dengan tegas. Hari itu berjalan sewajarnya, meskipun ada sedikit kejanggalan pada saat Zef membaca sholawat. Seperti suara ballpoint jatuh, namun tidak ada yang merasa kehilangan ballpoint di antara mereka. 2 hari setelah kejadian itu, akhirnya Zef mendapat jatah shift malam untuk pertama kalinya. Rasa penasaran yang tinggi membuat Zef tidak sabar untuk membuktikan cerita dari Ros. Zef berniat akan menyalakan musik di jam tersebut. Bukan menantang, namun lebih ke pembuktian agar rasa penasarannya terjawab. Malam pun tiba, Zef berangkat dari rumah dengan harapan bisa membuktikannya. Pukul 10 Zef telah tiba di tempatnya bekerja. Setelah memarkirkan motornya, Zef menyusuri jalan demi jalan untuk sampai ke ruang kerjanya. Sesampainya di persimpangan jalan, Zef selalu berhenti sesuai wejangan dari sesepuhnya. Tengok kanan, melihat kamar jenazah, lalu salam. Assalamualaikum. Dalam hati Zef, tidak peduli ada yang menjawab ataupun tidak, tapi Zef percaya makhluk-makhluk gaib selalu berdampingan dengannya. Oleh karena itu tetap berperilaku sopan. Setelah selesai salam, Zef langsung saja menuju ke ruangan kerjanya. Setelah membuka pintu, Zef langsung menuju ke meja di mana tempat dia bekerja. Sendiri di ruang tersebut, Zef mulai menyiapkan semuanya. Tiba-tiba bau harum melati sekilas melewati indera penciumannya. Bulu kuduknya merinding, tapi Zef tidak takut. Dia melirik ke sekeliling ruangan, dari kanan ke kiri. Lumayan lama, Zef terdiam di kursinya, sambil matanya terus melirik ke sana kemari. Tiba-tiba suara ketokan pintu terdengar 3 kali. Kepalanya seolah refleks, langsung melihat ke arah daun pintu tersebut. Masuk, kata Zef. Aneh, tidak ada jawaban dari luar. Zef semakin dibuat bingung. Apa ini yang dinamakan perkenalan? Zef menggumam dalam hati. Memang, Zef baru pertama kali bekerja shift malam di sana. Jadi menurutnya masih maklum jika terjadi hal-hal yang aneh seperti itu. Zef diam sejenak. Karena penasaran, Zef memberanikan diri untuk menghampiri daun pintu itu. Zef mulai melangkah ke arah pintu. Saat Zef mulai memegang gagang pintu, tangannya tiba-tiba gemetar. Akhirnya Zef mengurungkan niatnya, lalu dia kembali ke meja kerjanya dengan langkah yang semakin dekat. Zef duduk di meja kerjanya, namun rasa merinding tidak berhenti. Setelah beberapa menit termenung sambil terus membaca sholawat, tiba-tiba Zef mendengar suara percakapan dari arah lorong. Namun suaranya tidak asing bagi Zef. Itu suara Mbak Nur dan Mbak Hikmah. Kata Zef dalam hati. Zef agak tenang, rasa merindingnya perlahan menghilang. Tidak lama kemudian gagang pintu ke bawah dan pintu terbuka.
Loh, kamu sudah datang? Sapa Nur dan Hikmah. Sambil tersenyum, Chef menjawab, iya mbak. Chef masih diam menyimpan kejadian yang barusan menimpanya. Jangan menyalakan musik di speaker ya dek, Hikmah mewanti Chef. Chef hanya mengangguk, karena Chef juga ingin membuktikan kejadian-kejadian yang diceritakan Rose apakah benar adanya. Pakai earphone saja dek kalau mau dengerin musik. Hikmah melanjutkan omongannya untuk terus mewanti-wanti Chef. Lagi-lagi Chef hanya mengangguk pelan. Tidak lama Rose datang. Halo dek, semoga betah ya, sapa Rose kepada Chef. Iya mbak, semoga saja. Memang semua mengkhawatirkan akan adanya kejadian-kejadian aneh setiap shift malam. Makin penasaran dibuatnya, Chef semakin yakin akan membuktikan kejadian apa saja yang akan terjadi. Tidak terasa sudah jam 12 malam. Sudah tengah malam, semua berjalan lancar, tanpa adanya kejadian yang menjanggal. Chef capek, lalu dia berniat mengambil air minum di dekat pintu. Chef berdiri lalu melangkah. Saat tiba di tempat air minum, mata Chef refleks melihat ke kanan. Bayangan hitam sekelebat lewat dengan cepat. Apa itu? Kata Chef dalam hati. Lalu dia menoleh ke arah bayangan tadi. Tidak ada apa-apa. Chef tidak melihat apa-apa di sana. Chef melupakan kejadian tadi. Lalu dia kembali ke meja kerjanya dan melanjutkan pekerjaannya. Tepat jam 1:30 malam. Melihat teman kerjanya sudah mulai mengantuk. Tidur saja mbak, kata Chef. Masih belum selesai, jawab Rose dan yang lainnya hanya tersenyum. Chef memasang earphone lalu menyalakan musik. Sambil mendengarkan musik, dia terus melanjutkan kerjanya. Dia lupa jika ingin membuktikan. Chef melihat jam di HP-nya sudah menunjukkan jam 2:30. Waduh, sudah lebih, kata Chef. Rose dan Hikmah tertidur di meja kerjanya. Iseng, Chef membuka earphone-nya, lalu menyalakan musik dengan volume rendah. Nur yang masih belum tidur kaget, refleks menoleh ke arah Chef sambil menunjuk ekspresi takut. Tenang mbak, tidak akan terjadi apa-apa, kata Chef mencoba menenangkan Nur. Nur langsung memalingkan wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rupanya Nur kesal dengan kelakuan Chef yang kekeh ingin membuktikan. Tiba-tiba harum melati sekilas lewat di indera penciuman Chef. Tapi kali ini Chef tidak menciumnya sendiri. Nur juga mencium bau harum melati itu. Nur menoleh ke arah Chef. Mbak Nur kenapa? Kata Chef. Kamu tidak mencium bau melati dek, jawab Nur. Chef menggeleng-gelengkan kepalanya. Chef membohongi Nur. Tujuannya agar Nur tidak semakin parno dengan keadaan seperti ini. Setelah mendapat jawaban dari Chef, Nur kembali melanjutkan pekerjaannya. Bau harum melati itu kembali tercium oleh keduanya. Chef refleks menghentikan kerjanya, lalu mematikan musik di HP-nya. Nur menoleh ke arah Chef. Kamu mencium bau melati juga, kata Nur. Kali ini Chef tidak bisa berbohong lagi. Chef mengangguk sambil bilang, iya mbak, kan aku sudah bilang jangan melanggar aturan-aturan dari penunggu itu, karena nanti dia akan marah, kata Nur yang kesal dengan kelakuan Chef. Cuman bau melati doang kok mbak, nanti juga bakal hilang, kata Chef. Nur tidak menjawab. Nur kesal karena emang Chef susah untuk dikasih tahu. Nur pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya. Dia mencoba untuk tidak memikirkan masalah dimensi lain. Cuma itu doang. Chef meremehkan. Namun keadaan berubah setelah Chef bicara seperti itu di dalam hatinya. Sekelebat makhluk berjubah putih lewat di jendela ruang kerja mereka. Nur dan Chef bersama-sama refleks melihat ke arah jendela. Tidak ada apa-apa. Namun saat mau menundukkan kepala lagi, sosok berjubah putih kembali lewat dengan cepat. Refleks mata Chef dan Nur seakan kalah cepat. Chef mencoba tetap menyoroti jendela dekat pintu itu, berharap sosok tadi kembali lewat. Namun berbanding terbalik dengan Nur. Seakan masa bodoh dengan hal itu, Nur melanjutkan pekerjaannya.
Benar saja, sosok berjubah putih itu kembali lewat, namun berhenti tepat di tengah-tengah jendela. Saat berhenti dia menunduk, wajahnya tidak kelihatan karena tertutup rambutnya yang panjang berantakan. Zev menelan ludah, namun bola matanya masih terus fokus menyoroti makhluk itu. Siapa dia? Kata Zev. Detak jantungnya mulai berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Makhluk itu diam saja, sedikit akan menoleh ke arah Zev. Zev kaget secara refleks, dia menutup matanya. Dalam hatinya dia bingung mengendalikan tubuhnya antara perasaan dan rasa takut. Zev mencoba memantapkan hatinya. Baik, aku buka mata aku, kata Zev. Akhirnya Zev membuka matanya secara perlahan. Aneh, kata Zev. Makhluk itu menghilang. Hah? Kemana dia? Kata Zev. Matanya melirik ke sana kemari. Tidak ada dia. Lari kemana makhluk itu? Pikir Zev. Sambil mengerjakan pekerjaannya, sesekali mata Zev melirik ke sana kemari. Dia masih penasaran, namun juga ada rasa takut. Kamu kenapa? Sudah, jangan bikin suasana tambah horor, kata Nur. Nur yang penakut sangat kesal dengan perilaku aneh yang dilakukan Zev. Alih-alih mendengarkan Nur, Zev hanya tersenyum sambil terus mencoba melirik ke sana kemari. Lawang tidak ada apa-apa, kata Zev. Zev mencoba menunjukkan rasa keberaniannya kepada Nur. Karena jika dia tunjukkan rasa takutnya, Nur pasti akan lari. Jadi tugas Zev sekarang adalah menenangkan Nur. Kejadian belum usai, padahal subuh kurang beberapa menit lagi. Dari pintu terdengar seperti ada orang yang mengetok dari luar. Namun hanya Zev yang mendengarkan. Masuk, kata Zev. Nur bingung, lalu menoleh ke arah Zev. Apa, Dek? Zev bingung sambil menoleh ke arah Nur. Zev masih terdiam. Sesekali dia menoleh ke arah pintu, lalu menoleh lagi ke Nur. Ada yang mengetok pintu, Mbak? Mana ada, aku tidak dengar apa-apa, jawab Nur. Serius? Kata Zev yang bingung, kenapa suara sekeras itu Mbak Nur tidak bisa mendengarnya. Iya, Dek. Zev yang penasaran pun berdiri, melangkah ke arah pintu, untuk memastikan siapa tadi yang mengetok pintu. Saat kurang beberapa kali langkah lagi, tiba-tiba Nur mengatakan, Jangan, Dek. Sambil menoleh ke arah Nur. Kenapa, Mbak? Tanya Zev. Jangan, Zev, itu anu, kata Mbak Nur terbata-bata. Apa, Mbak? Anu apa? Kata Zev. Nur bingung, nafasnya sulit dikendalikan, yang membuatnya sulit berbicara. Akhirnya Nur pun hanya mampu menghela nafas panjang. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari Nur, Zev pun kembali menolehkan wajahnya ke gagang pintu dan melihatnya dengan seksama. Dengan keyakinan yang tinggi, Zev pun mendekati pintu itu, lalu menggerakkan tangannya untuk membuka pintu itu. Aku buka ya, kata Zev sambil menoleh ke arah Nur. Nur tidak menjawab, akan tetapi gestur wajah Nur seharusnya sudah memberikan kode kepada Zev. Mata Nur melototi Zev. Pelan tapi pasti, Nur menggeleng-gelengkan kepalanya. Zev mencoba menenangkan Nur lewat kode tangannya. Zev tersenyum seakan tidak akan terjadi apa-apa. Nur masih melotot, namun Nur tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Detak jantung Nur mulai berdetak cepat, badannya panas dingin. Nur masih menggelengkan kepalanya sambil melototkan matanya. Zev yang hanya menanggapi dengan senyuman pun mulai menolehkan kepalanya ke arah gagang pintu itu lagi. Dek, kata Nur. Namun suara gagang pintu yang mengisyaratkan pintu itu sudah terbuka. Ditarik pelan, Zev perlahan mulai menarik daun pintu itu. Namun mata Zev masih menyoroti gagang pintu itu. Srek, suara pintu mulai terdengar. Daun pintu itu mulai terbuka lebar. Rasanya nafas Zev terhenti sejenak, kaget dibuatnya. Ada kaki tanpa alas ditutupi kain putih seperti jubah.
Juga terlihat tongkat kayu dengan diameter kecil berwarna coklat kekuningan. "Siapa kamu?" kata Zev dalam hati agar tidak terdengar oleh Nur. Karena masih penasaran, Zev mulai melirik ke atas secara perlahan. Putih, bersih bajunya. Namun semakin ke atas, ada sekelewaran tasbih hitam. "Tasbih?" kata Zev lagi dalam hati. "Iya, Cu, ini tasbih." Sosok putih itu menjawab. Sontak Zev kaget. Kenapa ia bisa mendengarkan kata hati Zev? Zev perlahan menoleh ke arah Nur. Dilirik perlahan. Dengan perasaan takut Nur akan memarahinya. Ternyata Nur masih sibuk dengan kerjanya. Zev menghela nafas panjang. Lega rasanya karena Nur tidak melihatnya. Namun yang ada Nur takut melihat ke arah Zev. Nur membiarkan Zev membuka pintu itu dengan harapan tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Akhirnya Nur pun kembali fokus dengan komputer kerjanya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun sesekali Nur masih melirik ke arah Zev untuk sekedar melihat gelagat Zev. Perilaku Zev yang tenang membuat Nur merasa tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Zev kembali menoleh ke arah sosok itu dan sedikit demi sedikit mengarahkan matanya ke atas hingga ia dapat melihat wajahnya. Kakek itu hanya tersenyum. Kali ini kakek tersebut tidak menjawab. "Jangan berisik ya, Cu. Penunggu di sini bukan hanya saya. Masih banyak makhluk lain yang jahat-jahat," kata kakek tua itu lagi. Zev hanya mengangguk sambil rasa gemetar menyelimuti tubuhnya. Bersamaan dengan azan subuh, kakek tua itu menghilang dari pandangan Zev. Sontak Zev pun kaget. Kakek kemana?" Zev mencoba memanggil-manggil kakek itu di dalam hati. Sambil bola matanya terus melirik ke sana kemari, ke setiap sudut jalan. Hingga tanpa sadar Hikmah pun telah bangun. "Kamu tidak sholat subuh?" Refleks, Zev langsung menoleh ke belakang. Ke arah Hikmah yang kebetulan bersebelahan dengan Nur. "Iya, ini mau siap-siap dulu, Mbak," jawab Zev yang mencoba santai, agar tidak ada rasa curiga dari keduanya. Sesaat setelah menoleh, Zev kembali mengarahkan matanya ke pintu sambil menutup pintu itu. Namun bau kemenyan mulai menyelimuti hidungnya. Zev mencoba merem dan fokus mengikuti bau kemenyan itu. Perlahan Zev merasakan bau itu. Semakin dia mengikuti bau itu, bau kemenyan itu dirasakan semakin dekat. Lalu berubah menjadi bau busuk bak bangkai binatang yang telah lama mati. Zev kaget dibuatnya. Dia menahan nafas sejenak. Detak jantung perlahan semakin cepat. Namun Zev mencoba menenangkan dirinya. Setelah dirinya agak tenang, Zev memberanikan diri membuka matanya. Mak Lampir! Alangkah kagetnya dia. Sosok Mak Lampir tepat di depan wajahnya. Cerita Zev membangunkan Ros dan secara refleks, Nur dan Hikmah menoleh ke arah Zev. Zev seketika langsung menutup matanya, dan dengan cepat tangannya menutup pintu. "Zev, jangan berisik," tegas Nur karena teriakan Zev sangat keras. Itu Mbak," kata Zev sambil ketakutan. Nafas Zev tidak karuan, badannya lemas. "Ya udah, kamu duduk saja dulu sambil minum," suruh Hikmah untuk kembali ke tempat duduknya. Sambil melangkah, Zev mengangguk seakan mengiyakan Hikmah. Zev pun kembali ke tempat duduknya, lalu meminum segelas air putih. "Kamu kenapa?" Hikmah menanyakan Zev, karena pada saat itu Zev juga lebih tenang dari sebelumnya. "Tadi ada Mak Lampir, mukanya hitam penuh darah." "Salah sendiri, kamu tidak bisa dikasih tahu," jawab Nur dengan ketus, karena memang Nur kesal dengan Zev yang keras kepala. Sudah, Hikmah menenangkan mereka. Lalu Hikmah mengajak teman-teman untuk sholat subuh, termasuk Zev. Pada saat wudhu, Ros nyeletuk. "Kok aku merinding ya?" "Mungkin karena memang airnya dingin, Mbak," jawab Zev dengan santai. "Iya mungkin, Ros. Sudahlah, jangan bikin parno," Nur menambahi. Sesaat setelah sholat, semua baik-baik saja. Mereka pun kembali bekerja sesuai job masing-masing.
Matahari sudah mulai menunjukkan sinarnya. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Semua pulang dengan tenang, namun berbeda dengan Zev. Sejenak Zev memandangi kamar mayat. Assalamualaikum. Setelah mengucapkan salam, Zev melangkah ke lorong untuk pulang ke rumah. Saat menyetir motornya, pikiran Zev tidak berhenti memikirkan sosok mak lampir tersebut. Jelek banget menurut Zev, tapi kenapa bisa mengeluarkan bau busuk? Jika tersadar, Zev menyesal memikirkan itu. Shift malam pertama sudah terlewati, namun bukan berarti Zev sudah aman dari kejaran makhluk-makhluk gaib di sana. Karena Zev masih akan bertemu dengan shift malam berikutnya, dan tidak tahu itu akan berakhir kapan. Bodoh amat ah, kata Zev. Singkat cerita, shift malam kedua Zev masih dengan ritual yang biasa dia lakukan. Sesampainya di persimpangan antara kamar mayat dan ruang kerjanya, Zev berhenti sejenak, sekedar mengucapkan salam. Lalu Zev berjalan santai ke ruang kerjanya. Gagang pintu dibuka dan Zev kaget. Ternyata Hikmah sudah datang. Halo mbak, sapa Zev? Dek, duduk sini cepat, kata Hikmah dengan nada terburu-buru dan nafas yang tidak beraturan. Zev cepat-cepat duduk di meja kerjanya, lalu menanyakan kepada Hikmah. Ada apa mbak? Apa yang membuatmu seperti ini? Kata Zev berusaha menenangkan Hikmah yang ketakutan. Kamu ingat sosok kemarin yang membuatmu teriak sampai Nur marah? Kata Hikmah sambil terburu-buru. Zev mengangguk. Lalu kenapa mbak? Tanya Zev. Tadi ada yang ketuk pintu. Terus seperti ada suara cewek gitu. Aku pikir itu kamu atau Nur. Soalnya pintu aku kunci. Aku mau ganti pakaian. Nah, sesudah ganti, aku memang berniat membuka kuncinya. Lah kok ada suara ketok-ketok? Ya udah, aku berpikir sekalian, aku bukain aja pintunya. Jawab Hikmah. Terus gimana mbak? Zev semakin penasaran. Setelah aku buka pintu, nggak ada orang. Aku keluar, aku tengok kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Tapi suara cewek ngobrol terdengar dari arah kamar mayat, Zev. Ya udah, aku tutup pintu, terus aku cepet-cepet balik ke meja aja. Lanjut Hikmah. Zev berdiri mengambil segelas berisi air, lalu memberikan air itu kepada Hikmah. Minum dulu, tenangin dulu. Hikmah mengambil gelas itu lalu meminumnya. Saat Hikmah masih meminum air, Nur dan Ros datang. Hik, kamu tahu info? Tanya Nur dengan wajah serius. Setelah menaruh gelas, Hikmah menggelengkan kepalanya. Info apa mbak? Tanya Zev. Di ruang itu ada jenazah tanpa identitas. Jawab Nur sambil menunjuk ke kamar jenazah. Ros mengangguk seakan meyakinkan Hikmah dan Zev. Serius? Yang benar kamu? Tanya Hikmah. Iya, dia kecelakaan dengan truk. Jawab Nur lagi. Berapa orang korbannya Nur? Tanya Hikmah lagi. Sambil berjalan menuju tempat kerjanya, Nur menjawab. 2 orang, cewek semua. Katanya sih anak kuliahan. Jawab Nur. Hikmah menoleh ke arah Zev, begitupun sebaliknya. Pantes, kata Hikmah kepada Zev. Nur refleks menoleh ke arah Hikmah lagi. Memangnya kenapa? Nggak ada apa-apa mbak, jawab Zev. Ya udah kerja-kerja. Zev melanjutkan. Ya udah kerja-kerja. Zev melanjutkan omongannya. Akhirnya mereka memulai pekerjaan masing-masing. Waktu semakin malam, Zev mulai mengantuk. Ia mengambil earphone lalu dipasang di telinganya. Zev mulai asik dengan musiknya sambil terus bekerja. Tiba-tiba Nur dikagetkan dengan suara wanita. Seperti datang melakukan obrolan serius melewati ruang kerjanya. Nur dia mencoba mendengarkan obrolannya. Obrolannya yang samar susah didengarkan. Namun suara tersebut tidak hilang-hilang atau semakin menjauh. Seakan suara itu stay di depan pintu. Lama Nur fokus mendengarkan obrolan 2 orang itu. Lalu Nur menoleh ke arah Hikmah dan Ros. Kalian dengar suara wanita? Tanya Nur. Sambil menoleh ke arah Nur, Ros menjawab. Mana ada, jangan nakut-nakutin ah.
Nur bingung kenapa hanya dia yang dapat mendengar suara itu. Akhirnya Nur menoleh ke arah Zev. Zev, Zev. Dia memanggil Zev sambil tangannya menepuk-nepuk pundaknya. Karena kaget, Zev menoleh ke arah Nur sambil membuka AirPod-nya. Hah? Apa Mbak Nur? Kamu dengar suara di depan pintu, kata Nur sambil tangannya menunjuk pintu. Menoleh sebentar ke arah pintu. Lalu Zev kembali menoleh ke Nur sembari menggelengkan kepalanya. Malam itu Nur dibuat bingung. Kenapa hanya dia yang dapat mendengarkan suara itu? Mungkin itu korban kecelakaan tadi, Nur, kata Ros kepada Nur. Nah, mungkin iya, lanjut Zev. Sebenarnya feelingku dari tadi ke sana, tapi aku masih mencoba berpikir positif, jawab Nur kepada mereka. Sekarang kamu masih dengar suaranya, Mbak? Tanya Zev kepada Nur. Masih, Zev, tapi samar-samar gitu suaranya. Ya udah biar aku cek, kata Zev sambil berdiri. Zev melangkah perlahan menuju ke arah pintu. Meskipun dengan perasaan sedikit takut, Zev terus melangkah perlahan. Selain karena penasaran, Zev mencoba meyakinkan Nur bahwa sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Tepat di depan pintu, tangan Zev langsung memegang gagang pintunya. Zev, jangan, kata Nur yang mencoba mencegah Zev. Zev diam menahan sebentar sambil menghela nafas, menoleh ke belakang sebentar untuk meyakinkan teman-temannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Hikmah hanya diam sambil berharap tidak ada siapa-siapa di sana. Begitu juga dengan Ros. Namun beda dengan Nur. Nur seperti orang kebingungan. Dia tidak bisa diam, keringatnya keluar meskipun hawa di ruangan itu dingin. Zev sudah membuka pintunya dan mencoba terus membuka lebar daun pintunya. Benar saja, tidak ada siapa-siapa di sana. Zev menoleh ke belakang lagi. Kosong, kata Zev kepada teman-temannya. Nur yang tadinya merem, kali ini dia membuka matanya. Hembusan nafasnya yang terdengar seolah menandakan kelegaan dari semua rasa ketakutannya tadi. Tunggu, biar aku keluar, kata Zev. Jangan Zev, biarkan saja, kata Nur yang takut. Gak apa-apa Mbak, kata Zev sambil matanya menyoroti kamar jenazah. Zev melangkah perlahan antara yakin dan tidak. Semakin dekat dengan kamar jenazah, langkahnya semakin pelan. Entah kenapa tiba-tiba kakinya terasa lemas. Karena rupanya rasa takutnya yang lebih menguasai daripada rasa penasarannya. Zev berhenti, dia memejamkan matanya untuk meyakinkan dirinya. Berani, berani. Dia meyakinkan hatinya. Zev terus memerangi rasa takutnya, namun masih saja gagal. Rasa takut itu tetap menguasai hatinya. Detak jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Namun karena penasaran, siapa cewek yang mengobrol, kata Nur tadi. Akhirnya Zev memutuskan untuk terus melangkah ke arah kamar jenazah. Dia berhenti di jendela kamar jenazah itu. Dia tidak berani untuk masuk ke dalamnya. Zev melihat isi kamar jenazah itu lewat jendela dari sela-sela kain. Zev dikagetkan. Ada dua wanita yang berdiri di samping jenazah masing-masing yang ditutupi kain. Memang seperti orang mengobrol. Cantik-cantik, kata Zev. Pikirannya umurnya sekitar 20 tahunan. Zev menguping pembicaraan mereka. Cukup lama Zev di sana. Di tengah-tengah perbincangan dua wanita itu, salah satu wanita menoleh ke arah Zev. Wanita itu memergoki Zev yang sedang mengintipnya. Saat itu terlihat jelas oleh Zev memakai kaos hitam dan bercelana jeans. Mukanya cantik, rambutnya panjang agak pirang. Zev yang kaget segera kabur dengan niat kembali ke ruang kerjanya. Namun ketika ingin kabur, seperti ada bahasa isyarat dari salah satu cewek itu. Mengangkat tangan dengan wajah memelas, seakan menyuruh Zev untuk tidak berangkat dari tempatnya. Antara takut dan kasihan, Zev terdiam sebentar, memikirkan. Akhirnya Zev memilih bertahan di situ. Dua wanita itu menoleh ke arah Zev dengan raut muka melas.
Kasihan banget mukanya, kata Chef dalam hati. Akhirnya dua wanita itu beranjak, berjalan menuju Chef, dan sekali lagi salah satu wanita masih memberikan isyarat agar Chef tidak beranjak dari tempatnya. Aneh, kata Chef, ketika tahu dua wanita itu bisa menembus pintu kamar jenazah yang terkunci. Dia bukan manusia lagi, kata Chef lagi dalam hatinya. Tanpa disadari, dua wanita itu sudah ada di sampingnya. Mbak, kata salah satu wanita. Sontak Chef kaget. Hah, kamu siapa? Aku korban kecelakaan yang diceritakan teman Mbak, jawab salah satu wanita tadi, dan satu lagi menangis. Kamu kenapa menangis? Tanya Chef. Keluargaku tidak tahu kalau aku ada di sini, jawab wanita yang menangis. Kita cuma berharap ke Mbak Chef. Mbak Chef mau bantu kita. Dengan sangat memohon, wanita meminta tolong kepada Chef. Karena rasa iba, Chef mengangguk. Bagaimana saya bisa menolongmu? Sampaikan ke keluarga kita, agar mereka tahu dan kita bisa tenang, Mbak, jawab wanita itu. Di mana keluargamu? Nanti coba aku sampaikan, kata Chef mencoba mengetahui lebih dalam tentang keluarganya. Nama ayah saya Pak Ari, beliau ketua RT di daerah X. Mbak cari aja di daerah X itu, kata wanita itu. Oh iya, nama kalian siapa? Era, Kak. Nama saya Era dan ini teman saya, Ani, kata wanita itu. Sekedar informasi ya teman-teman, nama toko dan keluarga kecelakaan ini hanya nama samaran. Dan Mimin juga tidak akan menyebutkan daerahnya, karena Mimin tidak mau membuat keluarganya menjadi teringat kembali. Kalau rumahmu di mana, Ani? Tanya Chef sambil menunjuk Ani. Di daerah Z, Mbak, tidak jauh dari rumah Era kok, jawab Ani. Ayah saya namanya Tomo dan ibu saya namanya Susi. Rumah saya warna putih, Kak, gerbangnya hitam. Lanjut Ani menjelaskan kepada Chef. Dari mana kamu? Kenapa kamu tidak membawa identitas? Tanya Chef lagi. Kita dijamret. Identitas kita ada di dalam tas masing-masing, Mbak. Setelah itu kita berjalan pulang. Namun karena saya melamun, kita terjatuh dan akhirnya terlindas truk. Ani menjelaskan kepada Chef. Semakin kasihan dibuatnya, mata Chef berkaca-kaca. Benar-benar tidak ada rasa takut lagi dalam diri Chef. Baik, besok pagi aku cari keluargamu. Aku lapor ke bagian forensik, kata Chef. Terima kasih, Mbak, jawab dua wanita itu dengan senyuman lega. Senyuman itu membuat Chef menghela nafas panjang. Chef pun melangkah kembali ke ruang kerjanya, meninggalkan Era dan Ani. Dengan terus berjalan, tangan Chef terus mengusap air matanya. Lalu sesampainya di depan pintu ruang kerjanya, Chef menoleh sebentar ke arah Ani dan Era. Terlihat raut wajah berharap dari Ani dan Era kepada Chef. Chef hanya memberikan senyuman ke mereka, lalu Chef masuk. Karena masih ada sisa air mata di wajah Chef, Nur bertanya kepadanya. Kamu kenapa, Chef? Ceritanya panjang, Mbak, jawab Chef singkat sambil berjalan menuju mejanya. Minum dulu, habis itu cerita pelan-pelan kepada kita, kata Hikmah memberi saran kepada Chef. Chef mengangguk. Gimana? Tanya Nur yang masih penasaran atas kejadian yang telah menimpa Chef. Wanita yang ngobrol itu adalah korban kecelakaan yang kata Mbak Ros tadi, jawab Chef. Lalu gimana, Chef? Kasihan dia tidak memiliki identitas, tanya Ros. Aku sudah tahu identitasnya, jawab Chef singkat. Siapa-siapa? Tanya Nur dan Ros secara bersamaan. Mereka semua benar-benar penasaran, antara kasihan dan rasa takut yang bercampur aduk. Namun rasa penasaran akan mengalahkan rasa yang lain. Namanya Ani dan Era. Mereka berasal dari daerah X dan Z, jawab Chef serius, meyakinkan temannya. Dia korban penjambretan, semua identitasnya ada di dalam tasnya. Setelah dia melanjutkan perjalanan pulang, dia terjatuh karena Ani melamun saat menyetir. Setelah terjatuh itu, mereka terlindas truk.
Lanjut, Zev melanjutkan omongannya tadi. Teman-temannya hanya bisa diam, termenung, sambil mencari HP. Biar aku hubungin bagian forensik dulu, mereka yang lebih memahami, kata Zev. Setelah menghubungi bagian forensik, Zev lega, dengan tetap berharap keluarga korban kecelakaan itu dapat ditemukan, dan dua wanita itu bisa tenang di alamnya. Gimana, Zev? Tanya Nur. Aman. Tiba-tiba saja Nur mencium bau wangi parfum wanita. Bau itu ternyata juga tercium oleh teman lainnya. Bau apa ini? Ros dan Hikmah juga menanyakannya. Zev hanya tersenyum sambil air matanya terus mengalir keluar. Itu bau parfum mereka, Mbak, kata Zev sambil menangis sesegukan. Tenang ya, Zev, kita doakan saja semoga keluarganya cepat ketemu, kata Hikmah yang mencoba menenangkan Zev. Iya, Mbak, mudah-mudahan. Tidak terasa sudah jam 2 malam. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pekerjaan masing-masing. Sambil terus mengerjakan pekerjaannya, mereka sering mencium bau parfum dua wanita itu. Sepertinya dua wanita itu sedang di antara mereka, berharap keluarganya segera ditemukan. Azan subuh berkumandang, bau parfum itu pun hilang secara perlahan. Ayo sholat, ajak Hikmah. Ros, Nur, dan Zev mengangguk. Lalu mereka berempat melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Zev mendapat telepon dari bagian forensik bahwa keluarga Eva dan Ani sudah ditemukan dan sudah berjalan menuju rumah sakit. Alhamdulillah, terima kasih Pak, kata Zev. Sama-sama. Setelah menutup telepon, Zev menceritakan hasil pencarian bagian forensik ke teman-temannya. Nur, Ros, dan Hikmah senang dan bersyukur. Mereka pun beranjak kembali ke tempat kerjanya masing-masing dan bersiap-siap untuk pulang. Setelah selesai bersiap-siap, mereka pun beranjak dari tempat kerjanya. Mereka semua berhenti di depan pintu kerjanya. Mereka melihat perawat membawa 2 pasang mayat dan banyak keluarga pasien yang menjemput mayat itu. Nur, Ros, dan Hikmah tersenyum melihat Zev. Alhamdulillah, Zev sudah ketemu, kata mereka. Zev tidak bisa membendung tangisnya. Syukur sudah ketemu, Mbak. Sekarang mereka bisa tenang di alamnya, jawab Zev sambil terus menangis. Iya, Zev, ayo pulang, kata Nur sambil melangkah pulang. Akhirnya mereka semua mengikuti Nur melangkah pulang. Momen shift malam kali ini epik banget, kata Zev dalam hati. Sesampainya di parkiran motor, Zev dikagetkan. Ada wanita duduk di sadel bagian belakang motornya. Namun semakin memandanginya, Zev yakin bahwa wanita itu Ani. Namun Zev bingung, soalnya tadi kan keluarganya sudah ketemu. Ada perlu apa lagi dia? Kata Zev dalam hati. Zev terus melangkah dan berada di belakang wanita itu. Lalu aku menyapa wanita itu. Hai Ani. Ani menoleh sambil tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih kepada Zev sambil menganggukkan kepalanya. Sembari tersenyum, Zev bilang, semoga tenang ya Ani. Ani mengangguk lalu menghilang. Langsung saja Zev bilang, semoga tenang ya Era. Kamu sekarang bisa tenang di alammu tanpa ada beban lagi. Era menoleh ke arah Zev sambil tersenyum. Makasih Mbak, semoga Allah membalas kebaikan Mbak ya. Zev tersenyum. Nah, itulah akhir cerita yang bisa Mimin bagikan. Cerita pengalaman Zev. Semoga teman-teman semua bisa terhibur ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.